Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrik. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video yang disuruh ditonton oleh dosen saya untuk menggantikan tugas rekognisi absen pemrograman Python. Di video tersebut dijelaskan mengenai sejarah Python, yaitu sejarah Python sendiri merupakan perkembangan dari ABC language. Ini mana kekurangan-kekurangan yang terdapat pada ABC language bisa ditempel atau bisa di handle oleh pemrograman Python sendiri, di mana pemrograman Python dikembangkan oleh Guido van Rossum. Tujuannya untuk membuat bahasa yang mudah dipahami. Nah, di sini Python mulai terkenal saat versi 2.0-nya pada tahun 2000. Guido van Rossum mengambil nama Python bukan karena dari nama ular Python, melainkan dari nama grup komedi di Inggris, yaitu Monty Python. Nah, filosofinya sendiri yaitu terdapat 20, namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. The Zen of Python. Di sini yang menarik adalah beautiful and ugly, yang dimana kita harus menuliskan codingan kita dengan serapi-rapinya agar mudah mencari bugs-nya. Yang dimana kita tahu sendiri apabila codingan kita itu rapi, dan apabila terdapat bugs atau kecacatan dalam codingan kita bisa mencarinya dengan mudah karena codingan kita tersusun dengan rapi, tidak acak-acakan. Kemudian di sini ada juga simple and complex, di mana simple berarti mudah dan kompleks, walaupun codingan kita sangat-sangat simple tapi juga kompleks gitu loh. Tidak kompleks. Jadi kita membuat codingan kita itu sangat mudah dipahami dan tidak sulit untuk dipahami atau terlalu kompleks. Nah, Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang populer kedua menurut GitHub dari tahun 2012 sampai 2019. Bahasa pemrograman yang banyak tutorialnya di internet yakni adalah pemrograman Python, karena bahasa pemrograman ini sangat populer untuk saat ini. Jadi kita tidak perlu takut apabila kekurangan tutorial di internet mengenai pemrograman Python sendiri. Java dan C harus Nah, di sini dijelaskan juga bahwa kelebihan perbandingan antara pemrograman Java dan C dan juga Python. Nah, kita tahu sendiri pemrograman Python sangat simpel dan mudah dalam penulisan codingannya, sedangkan pemrograman Java kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu dan baru bisa memanggilnya, sedangkan C harus harus mendeklarasikannya dulu baru bisa memanggilnya, seperti itu. Sedangkan Python tidak perlu harus seperti itu, dan juga Python tidak perlu menggunakan titik koma dalam penulisan programnya. Keunggulan Python di sini juga mudah digunakan dan gratis atau open source. Python adalah bahasa yang kompatibel dengan berbagai OS. Apabila kita menggunakan OS Windows dalam penulisan codingan kita dan kita berpindah menggunakan OS Linux, tetapi codingan kita tidak akan berubah walaupun OS yang kita pakai itu berubah. Kemudian Python memiliki library yang banyak sehingga kita tidak perlu membuat project dari nol lagi, karena sudah ada project-project atau library dari orang lain. Kemudian Python juga menggunakan sedikit baris dalam pengetikan bahasanya dan juga bersifat OOP, Oriented Object Programming. Python juga extensible, yaitu mudah menambahkan codingan baru. Apabila kita ingin menambahkan codingan kita
bisa dengan mudah kita tambahkan dengan menggunakan Python. Python juga memiliki kekurangan yaitu lemot, penggunaan memori yang tidak efisien, lemah dalam mobile computing, pengaksesan basis datanya rumit, dan runtime errorsnya banyak. Nah, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pemrogram Python sendiri diantaranya ada data scientist, web framework, test framework, database, multimedia, dan lain-lain. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan pemrograman Python adalah Instagram, Pinterest, Uber, Spotify, Netflix, dan lain-lain. Library di Python yakni ada data science. Dalam data science-nya sendiri bisa menggunakan dalam processingnya bisa menggunakan NumPy, sedangkan data visualnya bisa menggunakan bokeh, data modeling menggunakan keras, data scrapingnya menggunakan Scrapy, REST API menggunakan Flask, dan Big Data menggunakan PySpark, dan masih banyak lainnya. Contoh pengembangan web menggunakan Python yakni menggunakan library Falcon, dan graphic user interface bisa atau GUI bisa menggunakan Kivy, dan untuk pengembangan game bisa menggunakan Pygame dan yang lainnya juga. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.